أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: استمعوا أيها الناس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العظيم. عباد الله، جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Semestinya pada senja hari ini kita melanjutkan kajian aqidah tauhid kita. Tapi rasanya ada suatu kajian di dalam petunjuk syariat kita yang sangat perlu untuk difahami oleh kita semua kaum muslimin, terutama orang-orang yang menyelenggarakan kegiatan di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau ini tidak segera diluruskan, maka semakin banyaklah hal-hal yang tidak bersesuaian dengan tuntunan syariat dilakukan di rumah Allah. Padahal kalau kita berbicara dakwah, berbicara tentang pusat peradaban Islam, maka tidak ada yang bisa menyangkal bahwa peradaban Islam itu dibangun pertama sekali dari masjid. Kita tahu di dalam sejarah perjalanan hidup Rasul di dalam membawa risalah Islamiyah, awal pertama atau yang pertama sekali didasarkan atau dibangun untuk membangun masyarakat Islam, dakwah Islamiyah di kota Madinah adalah dengan mendirikan masjid. Karena itu sebelum para sahabat mendirikan rumah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibangun? Masjid. Maka berdirilah Masjid Quba di kabilah Bani Amr bin Auf. Bahkan sebelumnya, sebelum kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, para sahabat kalangan Ansar juga telah membangun tempat mereka berhimpun beribadah bersama dai yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dai pertama yang diutus oleh Rasul adalah Mus'ab bin Umair al-Abdari radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair
radhiyallahu anhu diutus oleh Nabi ke kota Yathrib yang sekarang kita kenal dengan kota Al-Madinah atau Madinatul Rasul atau Al-Madinah Al-Munawwarah itu, diutus oleh Nabi atas permintaan para sahabat dari kalangan Ansar yang sudah cukup banyak di kota Madinah untuk mengajarkan mereka Al-Quranul Karim. Permintaan itu kita temukan dalam Bai'atul Aqabah Al-Ula, dalam Bai'at Aqabah pertama atau yang disebut dengan Bai'at Aqabah Sughra. Terjadinya pada tahun 12 kenabian. Di Aqabah di Mina pada malam hari pertengahan hari Tasyriq. Di dalam baiat itu para sahabat meminta agar Nabi mengutus seorang dari sahabat beliau untuk mengajarkan Al-Quran, menyampaikan pesan Allah dan Rasul kepada mereka. Maka Nabi memilih Mus'ab bin Umair Al-Abdari radhiyallahu anhu. Mus'ab nanti gugur sebagai syahid dalam peperangan Uhud. Sesampai di kota Yathrib atau di kota Al-Madinah sekarang, Mus'ab dibantu oleh tokoh-tokoh sahabat, di antaranya As'ad bin Zurarah. Nah, mereka membangun masjid kecil tempat mereka berkumpul. Di sana Al-Quran diajarkan, di situ ibadah dilaksanakan. Tepatnya di kabilah Bani Salim bin Auf, tidak jauh dari Masjid Quba sekarang. Dan masjid inilah yang disinggahi oleh Nabi SAW setelah beliau bergerak dari Quba menuju ke tempat Masjid Nabawi sekarang. Waktu itu belum ada Masjid Nabawi. Beliau bergerak melewati perkampungan Bani Salim bin Auf. Diriwayatkan di sana datang waktu Jumat. Maka beliau laksanakan salat Jumat pertama di dalam Islam di tempat itu. Nah, karena itulah makanya di dalam berbagai kitab-kitab masjid kuno di kota Madinah dan di dalam sejarah kota Madinah, masjid itu ma'ruf, terkenal dengan nama Masjid Al-Jumu'ah namanya. Kemudian baru ketika beliau sampai di perkampungan yang sekarang menjadi komplek Masjid Nabawi, di sanalah beliau mendirikan bersama-sama Masjidil Rasul yang kita kenal dengan Masjid Nabawi hari ini. Dan kabilah-kabilah yang telah masuk Islam juga bersemangat beramai-ramai membangun masjid sehingga dikenal masjid-masjid kabilah atau masjid-masjid kaum. Seperti Masjid Bani Muawiyah, Masjid Bani Haram, Masjid Bani Salimah yang sekarang terkenal dengan nama Masjid Qiblatain, dan lain-lainnya. Nah, jadi dari pembacaan kita terhadap sejarah perjalanan dakwah Nabi itu, tidak bisa kita pungkiri bahwa masjid adalah pusat pengembangan dakwah dan dari sanalah syiar Islam dikumandangkan. Nah, karena itu kaum muslimin menjaga peran dan fungsi masjid ini adalah suatu keharusan bagi kita semua. Nah, inilah yang membuat saya gelisah. Sebenarnya sudah cukup lama kegelisahan. Misalnya ibu-ibu Majlis Ta'lim melakukan kegiatan, apakah namanya
tabligh atau tabligh akbar, terserahlah apa namanya. Tapi kemudian sebelum kegiatan ada acara kasidah rebana. Nah, amai-amai ko nan tagak kamungko menyanyi-nyanyi di dalam masjid. Dan pernah pula saya bertemu alat musik organ masuk ke dalam masjid. Dan tidak sedikit cara-cara kita mengatur masjid yang kita buat saja menurut kira-kira kita, tapi tidak merujuk kepada tuntunan syariat. Padahal di dalam syariat Islam, bagaimana masjid itu ditata, bagaimana masjid itu difungsikan, untuk apa dia dibangun, sudah dijelaskan. Banyak kitab-kitab yang membahas tentang adab, bagaimana pengelolaan masjid ini di antaranya. Kita lihat ada kitab Al-Masajid. Ini hanya sebagian kecil dari kitab-kitab para ulama yang di dalamnya ada tuntunan bagaimana masjid itu difungsikan. Nah, saya rasa kajian seperti ini mesti harus dibuka dan disampaikan kepada umat, terutama organisasi-organisasi yang memang di situ berhimpun para pengelola masjid dan pengurus masjid, sehingga masjid ini terjaga wibawanya, kehormatannya, dan tidak dibuat di dalamnya melainkan perbuatan yang memang untuk itu masjid itu didirikan. Nah, kenapa hal seperti ini bisa terjadi oleh kaum muslimin? Nah, di antara yang menggelisahkan saya adalah ketika kemarin bapak-bapak dan ibu-ibu melakukan tabligh akbar di masjid ini. Di samping ustaz berdiri banner travel umrah dan haji. Nah, kenapa saya peduli? Karena sampai ke saya, kemudian saya mengaji di sini sekali sebulan. Tambah lo nambah tanya nanti embel-embel yang kampung Buya tu ah. Kenapa bisa demikian? Coba bayangkan kalau itu dibenarkan sekali, dua kali. Lama-lama berbagai iklan produk bisa bergelantungan di dinding ini. Kalau travel A sudah diizinkan, travel B kenapa tidak? Sama-sama ngurus umrah dan haji. Panua mihrab itu nanti dengan travel umrah dan haji. Begitukah yang kita mau? Nah, saya sampaikan ini, saya menyadari betul bahkan tidak sedikit orang yang kadang benci dan menolak saran dan nasihat saya karena kadang yang berceramah itu dai kondang dan bermacam. Saya tidak peduli dengan itu. Tapi perbuatan tersebut tidak patut dilakukan di rumah Allah. Walau bagaimanapun itu adalah bisnis. Itu namanya diayah, iklan. Nah, kenapa dibiarkan? Bahkan katanya sudah ada di antara pengurus yang mengingatkan. Tapi diteruskan juga, ini kan tidak benar ini. Nah, ini masjid agung. Yang bisa jadi masjid-masjid lain menjadikan ini sebagai contoh di dalam pengelolaan rumah Allah.
Kalau ini terjadi dan dicontoh oleh yang lain, baralah keruminya wak jadi ini. Akhirnya masjid menjadi ajang tempat mengiklankan, mempromosikan bisnis masing-masing. Yang jelas itu bukan kepemilikan umat secara keseluruhan, itu kelompok, perorangan dan berbagai macam. Dan saya berharap betul kejadian seperti itu cukuplah yang pertama dan yang terakhir. Tapi tidak yang pertama. Dahulu saya pernah acara di sini. Ada bergantungan di situ, ada spanduk perbankan syariah. Saya suruh keluarkan. Di sini juga. Keluarkan yang itu, silakan di luar sana. Tapi di tempat beribadah, kita harus tahu untuk apa rumah ibadah ini dibangun. Nah, saya sampaikan saja di sini. Saya diundang untuk membicarakan atau mempromokan film Buya Hamka. Sebagian orang kan terlalai saja, ini film Buya kita. Tapi dilakukan di ruang solat. Di Masjid Raya Sumber. Saya ingatkan pengurus Masjid Raya. Kan Masjid Raya punya aula. Mengapa di sana dilakukan walau bagaimanapun? Itu bisnis. Terlepaslah bahwa di dalam bisnis itu yang disampaikan adalah tentang film Buya Hamka, tentang sejarah hidup. Tapi yang jelas itu adalah bisnis. Saya katakan di aula saja. Tapi mungkin karena dihadiri oleh orang-orang besar dan berbagai macam pejabat, dilakukan juga di situ. Saya tidak datang. Karena itu ada kursi undangan 1-0 itu untuk Ketua MUI Sumbar. Saya tidak datang. Ini bukan persoalan kecil. Kalau kita biarkan, maka akan terjadi berbagai macam di masjid ini. Nah, jemaah rahimakumullah. Saya mengajak kita semua kembali kepada apa yang yajuz wa ma la yajuz. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di rumah Allah. Yang jelas masjid ini dibangun untuk berzikir, mengingat Allah, untuk beribadah, menyembahnya. Itu adalah tujuan utamanya. Dan untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Karena itu fungsi utama dari masjid adalah 2. Yang pertama sebagai tempat ibadah. Sebagaimana dalam Al-Quran, dalam Suratul Nur, ayat 36 yang saya bacakan di awal tadi, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di rumah-rumah Allah, fi buyutin di situ, maknanya fi buyutillah. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, mana mengizinkan di sini adalah memerintahkan.
untuk diangkat suara, an turfa'a, disebut namanya. Ini maknanya ada zikir. Jadi masjid adalah untuk tempat berzikir. Nah, berbagai hal yang tidak berkaitan dengan zikrullah dan beribadah kepada Allah tidak boleh dibawa ke tempat ini. Karena itu nanti para ulama akan berbicara tentang hukum insyadus syair. Boleh tidak menyanandungkan atau membacakan syair di masjid? Para ulama mengatakan bahawa dibolehkan membacakan syair sebagaimana yang disampaikan oleh Hissan bin Thabit, penyair Rasul, ketika Umar bin Al-Khattab tidak senang mendengarkan Hissan menyampaikan syair di samping mimbar Nabi. Apa kata Hissan? Laqad sami'ahu, sudah didengarkan syair saya, dan saya senandungkan syair ini di depan orang yang lebih mulia dari engkau, wahai Umar. Para sahabat dahulu, walaupun Umar itu berwibawa, segan orang, bahkan ada diriwayatkan orang dalam keadaan hamil saja keguguran karena mendengarkan Umar. Tapi apakah wibawa Umar itu membuat orang diam ketika mengetahui yang hak untuk mengingatkan Umar? Nah, Hissan ini adalah penyair Nabi. Maknanya apa? Orang-orang Arab menjadikan syair sebagai media untuk menyampaikan pesan mereka, menyampaikan maksud mereka. Di antaranya melakukan hijab, mencela, merendahkan orang-orang yang mereka anggap tidak bersesuaian dengan konsep kehidupan mereka. Nah, karena itu mereka juga mempergunakan syair untuk mencela Nabi. Maka Nabi SAW memerintahkan Hissan, jawab Hissan. Nah, pada suatu kali Hissan membaca syair di samping mimbar Nabi. Kemudian Umar mengingkarinya. Apa kata Hissan? Sudah didengarkan dan saya sudah senandungkan syair di depan orang yang lebih mulia dari engkau, wahai Umar. Nah, bagaimana para ulama merumuskan petunjuk tersebut? Para ulama mengatakan selama yang dibacakan itu adalah syair-syair yang berisikan al-khair, kebaikan, dibolehkan. Tentu tidak melalaikan orang dari zikrullah, dari berzikir. Tetapi kalau di dalamnya seperti kadang nyanyian-nyanyian kasidah kita itu, yang isinya adalah kadang nyanyian-nyanyian romantis, seperti kilmah wala jabir khatir, walaupun jadi nyanyi lomba kasidah, itu bukan kalimat-kalimat yang dipakai untuk menyampaikan kebaikan, untuk memuji Allah, untuk menyampaikan kemuliaan Islam. Tidak. Itu nyanyi orang kasmaran itu. Nah, belum lagi yang mendendangkan itu di rumah Allah. Ibu-ibu majlis ta'lim, sedikit ada pula goyang pinggulnya kadang. Kalau kita di Minangkabau, bukan hanya sebatas hukum syara yang terlanggar, diturunkan lagi implementasinya kepada hukum adat yang kita kenal dengan sumbang barabu, sumbang dua balai itu. Tidak masuk di dalam itu. Tidak benar perbuatan demikian. Sudah terlanggar sumbang itu. Mana ada dahulu wanita merentakkan kakinya
menggoyangkan badannya di hadapan laki-laki. Apalagi yang duduk ni sekarang nenek mamak yang kadang menyandang gelar datuk dan malin berbagai macam. Tetapi itu kadang kalah karena apa? Karena agenda kegiatan, karena berbagai macam. Karena itu saya ajak kembalikan dia ke fungsi awal. Nah, di antara yang terlarang di dalam syarak untuk dilakukan di rumah Allah adalah insyadud dhallah, mengumumkan barang yang hilang. Jadi kalau ada yang kehilangan apa-apa, tidak boleh dia ambil tempat di masjid ini untuk menyampaikan kepada orang banyak, wahai jamaah, saya kehilangan ini, kalau ada yang bertemu tolong hubungi saya, nomor kontak saya sekian sekian sekian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur orang yang demikian dan menegaskan masjid tidak dibangun untuk itu. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, apa kata Rasul? Man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjid falyaqul. Siapa yang mendengar seseorang mengumumkan sesuatu yang hilang di rumah Allah, di masjid, maka boleh dia orang mengatakan kepadanya, hendaklah orang lain berkata kepada orang itu, la raddahallahu alaika fa innal masajida lam tubna lihadha. Apa kata Rasul kepada para sahabat, kalau ada orang yang mengumumkan itu, saya kehilangan ini, tolong kalau ada ini kontak saya, tolong hubungi nomor sekian sekian sekian. Nah, ini pernah terjadi dahulu di masa Nabi. Seorang kehilangan onta berwarna merah, al-jamal al-ahmar, di masjid. Apa kata Nabi, petunjuk kepada kita semua? Katakan kepada orang itu, la raddahallahu alaik. Allah tidak akan mengembalikan yang hilang itu kepadamu. La raddahallahu alaik. Ini boleh dikatakan, mudah-mudahan tidak dikembalikan oleh Allah barangmu yang hilang. Fa innal masajida la tubna lihada. Sesungguhnya masjid tidak dibangun untuk ini. Nah, kisah onta merah itu terjadi di zaman Nabi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Buraidah, anna rajulan nashada fil masjid faqala man da'a ila al-jamal al-ahmar. Seseorang mengumumkan onta merahnya. Faqala Nabi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La wajadta, tidak akan engkau temukan. Ini kan seperti doa. Mudah-mudahan tidak engkau temukan onta merah engkau itu. Innama buniyatil masajid lima buniyatlah. Masjid dibangun untuk tujuan pembangunannya, bukan untuk ini. Nah, makanya para ulama mengatakan dalla hadhanil hadithani ala nahyi an nasdid dhalati fil masjid. Nah, ini menunjukkan, dua hadis ini menunjukkan an-nahy, larangan mengumumkan barang yang hilang di masjid. Wa yulhaqu bi
dan digabungkan kepada petunjuk ini hukum dari yang semisalnya seperti jual beli, sewa menyewa dan sebagainya berupa akad. Dan juga dimakruhkan membuat kegaduhan di rumah Allah. Makanya saya sering ketika terlambat, tidak sempat ke depan, saya perhatikan susunan saf kita itu kan aneh-aneh gitu. Bapak-bapak, kemudian anak-anak 3 orang. Anak-anakku bakal luit aja. Nah, kalau ada yang bertanya, apakah dengan begitu terjadi khalal atau furjah, ya? Terjadikah di situ furjah, celah yang semestinya ditutup berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu iya, bagaimana tidak? Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan sebagaimana dalam hadis Imam Ahmad, wasuddul khalal. Nah, terus bagaimana susunan saf itu? Kan sudah ditunjukkan oleh Nabi dalam hadis Anas ibn Malik. Bapak-bapak di depan, ibu-ibu di belakang. Antara bapak-bapak dan ibu-ibu itulah tempat anak-anak. Cuma persoalannya sekarang, anak yang sudah bagaimana yang dibawa ke rumah Allah? Itu persoalannya. Anak yang bagaimana yang kita bawa ke masjid? Apalagi ada pula sekarang teori yang mengatakan bahawa anak kecil tidak boleh ditegur sama sekali. Ini aneh lagi. Biarkan saja apa yang diperbuatnya. Sehingga akhirnya adab dan akhlak yang dahulu kita ajarkan ke anak-anak bahkan sebelum masuk sekolah mereka, sekarang tidak sampai kepada mereka. Coba bapak dan ibu-ibu dahulu, kalau ada tamu, ambo bersuruh tu, jangan ke mencomot kue nan terletak di meja. Mampir sajalah kena calik yang dek orang gaya awak. Kenapa? Itu adab. Kalau ada tamu orang tua bicara, awak nak satu manga-manga ke situ. Karena terganggu mereka. Mereka perlu, ini dihargai. Tapi sekarang hari ini tidak. Alun jadi tamu mau ke kue lah bilihnya. Dan kita tidak mau mengingatkan. Nah, kata kita inilah pendidikan zaman sekarang. Anak harus diberi kebebasan. Nah, lah gadangnya, lah remaja, ndak amunya dikecekan apa-apa dan ibu mengaku mengadu ke ulama. Anak mu dah mau dikecen dah buya. Bahkan amunya dikecen ketika keteknya ndak dilatih mendengar kecek. Nah, katanya ini teori pendidikan. Mana ada teori pendidikan Islam seperti itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bergaul dengan anak-anak kecil. Sigharus sahabat. Beliau ajarkan berbagai hal, beliau ingatkan berbagai persoalan yang jangan dilakukan. Makanya ada hadis, ya gulam, wahai nak, sammillah wa kul biyaminik. Bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kanan engkau. Wa kul mimma yalik, jangkau saja yang ada di dekat engkau. Makan yang di dekat engkau, jangan sampai ke kiri ke kanan tangan engkau. Begitu Rasul. Nah, yang menjadi kesedihan kita hari ini, yang dibawa ke masjid itu adalah anak-anak yang belum terkawal ibadahnya, salatnya, bahkan belum pandai dia salat. Jadi sebelum anak ini dibawa ke rumah Allah, tanggungjawab orang tua untuk menyuruh mereka salat di rumah, memperhatikan salatnya apakah sudah sah atau tidak.
Itu makanya umur 7 tahun mereka diperintahkan untuk salat. Umur 10 tahun mereka harus dihukum lagi kalau mereka masih meninggalkan salat. Nah, jadi sebelum dibawa ke tengah orang ramai, tugas kita untuk mengajarkan kepada anak adab. Bagaimana kita berada di rumah Allah. Nah, jangan dikatakan, oh biasalah, itu kan kalau seandainya pengajian hari ini hadir anak-anak kecil berlariannya sepanjang itu hanya buat sampai bermain, baik ibu ke mendengar kaji. Kan tidak mungkin. Jadi bukan berarti ada, kan sekarang ada pula istilah masjid ramah anak, masjid tidak ramah anak. Kita saja yang membuat klasifikasi seperti itu. Kan masjid bukan tempat playground ya. Bukan. Dia tempat beribadah. Dan saya setuju anak-anak dibawa ke rumah Allah, tapi ditunjukkan bagaimana adab berada ke rumah Allah. Bawa anak di dekat kita, ingatkan. Dan itu bisa. Cuma sekarang kita yang tidak. Tentu tidak akan kita biarkan anak-anak kita datang ke masjid, jangkaunya mic, ditariknya tali, bermain gitu. Ini tidak boleh ditagahan. Apakah begitu teori pendidikan hari ini? Nah, karena itu segala hal yang akan mengganggu kekhusyukan orang beribadah. Makanya Nabi SAW ketika jadi imam, terdengar ada tangisan anak kecil. Khawatir Nabi ada ibunya di belakang yang sedang salat bersama beliau. Apa sikap Nabi? Beliau pendekkan bacaan salat. Nah, karena itu menata rumah Allah yang menunjang kekhusyukan beribadah itu diutamakan. Segala hal yang akan merusak kenyamanan kekhusyukan beribadah dan fungsi masjid, karena fungsi masjid yang paling utama dua. Apa itu? Beribadah, berzikir. Yang kedua adalah untuk menyampaikan risalah Islam, ta'lim. Nah, peran-peran lain, ingat, mengiklankan dan mempromokan barang dagangan itu bahagian dari bayar. Bahagian dari strategi perjualbelikan. Ada yang mengatakan ulama kan ikhtilaf. Biasanya kan begitu. Kalau sudah tidak nyaman pandangan ulama dengan yang mereka lakukan, biasanya berkelit. Oh, ikhtilaf ulama. Saya katakan ikhtilafnya pada hal apa? Ikhtilafnya pada derajat larangannya, bukan pada perkara terlarangnya. Ini perlu ingat. Bahwa melakukan jual beli di masjid dan masuk ke dalamnya lawazimuhu. Sebab orang memperjualbelikan kan tidak bisa tidak tahu barang yang diperjualbelikan. Karena itu menyampaikan apa karakter, apa bentuk, apa sifat dari objek yang diperjualbelikan, itu jelas adalah bahagian dari itu, lawazimnya. Nah, apa yang diikhtilafkan oleh ulama? Ikhtilafnya apakah hadis larangan itu sampai ke tingkat haramkah atau sampai ke tingkat karaha makruh. Itu ikhtilafnya. Tapi perkara dia terlarang, ittifaq ulama sepakat. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Apa kata Nabi SAW? Idza ra'aitum, apabila kamu melihat, may yabi' au yabta', kalau ada orang yang membeli, yang menjual atau membeli fil masjid, di dalam masjid, faqulu, maka katakanlah la arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan tidak diberi untung oleh Allah bisnis engkau itu.
Nah karena itu para ulama bersepakat bahwa perbuatan ini manhi anhu, terlarang. Cuma ikhtilafnya pada apa? Satu, apakah larangan itu sampai ke tingkat haram atau sampai ke tingkat makruh? Kalau terlarangnya sepakat. Yang kedua, ikhtilafnya bagaimana mereka tetap melanjutkan dan terjadi transaksi. Apakah transaksinya sah atau batal? Jadi perbedaannya di situ. Jadi jangan berkelit dengan alasan ikhtilaf. Jadi kalau sudah diingatkan, jadi buat itu kajian nusus, nas. Bagaimana dengan kajian maqasid secara fikih? Kalau kita biarkan itu terjadi, mau bapak dan ibu nanti berserakan itu banner-banner pengumuman ini umrah 11 hari sekian, umrah akbar dengan syanu, umrah ini dengan syanu, panu atau mukum saja itu nanti. Kenapa? Karena kalau diizinkan si fulan, kenapa yang lain tidak diizinkan? Apa bentuk rumah Allah nanti jadinya? Nah karena itu saya berharap, walaupun banyak yang mungkin kesal dengan apa yang saya sampaikan hari ini, tapi saya sampaikan, hentikan hal seperti itu. Cukup yang kemarin itu terlanjur. Jangan jadikan alasan ustadz ini, ustadz itu. Perbuatan tersebut tidak dibenarkan dilakukan di rumah Allah. Walaupun mereka berpendapat makruh sekalipun. Apakah yang makruh akan kita bawa ke rumah Allah? Sesuatu yang dibenci oleh Allah, yang tidak diredainya. Apakah kita biarkan ada? Dahulu kita sepakat mengatakan merokok haram. Sebagian ulama mengatakan tidak haram, makruh. Kita coba bicarakan. Bagaimana? Sepakat kita kan tidak ada menyediakan asbak di sekolah itu. Walaupun yang mengatakan itu makruh, patut tidak yang makruh itu dibawa ke rumah Allah ini? Nah saya khawatir, satu dibiarkan, menurut dan lain. Nah karena itu, hal-hal yang tidak dibenarkan di rumah Allah, bersabar kita. Dan banyak lagi, sekarang coba lihat. Kalau kita tidak bertegas-tegas hari ini, Bapak dan Ibu mendengarkan kan? Dan melihat di berbagai media, ada solat id di masjid. Di situ bercampur baur sudah, laki-laki, perempuan, non-muslim berdiri pula di depan itu. Nah kalau kita tidak jelaskan garis-garis mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang patut, mana yang tidak patut. Kemudian kalau kita singkirkan hal itu hanya karena segan dengan ulama kondang begini dan begitu, rusak nanti tatanan. Nah kemudian di antara yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai masjid menjadi tempat kampanye. Saya yang menentang berbagai macam orang yang melarang untuk membicarakan politik di dalam masjid. Karena itu saya katakan, membicarakan politik mesti di dalam masjid. Kenapa? Karena Islam tidak sekuler. Tetapi politik yang mana? Apakah di dalam masjid boleh mengatakan politik pilihlah si fulan? Pilihlah saya. Ini juga harus diwaspadai. Kalau itu yang diizinkan, berserakan jamaah ini nanti. Rusak hubungan antara kita. Walaupun yang membawa itu mau ustaz sekalipun, mau siapa sekalipun, kalau politiknya politik jabatan, tidak di sini tempatnya. Sama dengan orang pernah melakukan bisnis berbicara tentang perdagangan di masjid. Salah seorang dari kalangan ulama salaf mendengarkan itu. Hei, pergi keluar sana. Itulah pasar dunia. Di sini pasar akhirat. Karena itu saya ajak kita semua. Marilah kita jaga. Siapa yang akan menjaga itu? Dan dengarkan nasihat para imam kita. Kan di sini sudah ada. Kalau imam kita sudah tidak nyaman hal seperti itu, sudah.
mau pengurus tabligh akbar, mau pengurus ini, dengarkan. Sebab ia diberi amanah. Kalau ada keraguan, merujuk kepada ulama yang ada di tempat kita. Nah, karena itu saya berharap jangan terulang lagi hal yang seperti ini. Dan banyak lagi perkara masjid yang mesti kita fahami. Adabnya, kaifiatnya, termasuk kedudukan imamnya, peran imam, kedudukan imam dengan pengurus, dan berbagai macam ibadah yang dilakukan, apa yang disyariatkan di masjid, apa yang afdal dilakukan di musalla dan lain-lain. Semua itu telah dirangkum oleh ulama di dalam tulisan-tulisan mereka, dan saya rasa patut untuk kita kaji dan kita kembangkan. Saya cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan ini bisa kita fahami dan kita maklumi. Waffaqanallahu wa iyyakum. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.